Halo, mahasiswa Universitas Kristen Maranatha. Salam Pancasila. Pada pertemuan yang lalu, saya sudah menjelaskan mengenai bentuk kesatuan daripada sila-sila Pancasila. Sebenarnya, teori bentuk kesatuan Pancasila ini ada 3. Pertama adalah majemuk tunggal yang bersifat organis, bentuk susunannya yang hierarkis piramidal, dan saling mengkualifikasi. Ya. Tapi di sini sudah saya jelaskan mengenai bentuk susunannya yang hierarkis piramidal, di mana Pancasila itu mempunyai susunan yang sudah runtut, dan sistematis. Dimulai dari sila yang paling luas dulu. Kemudian ke sila yang lebih khusus, yang mana sila berikutnya itu merupakan bentuk pengkhususan dari sila sebelumnya. Sebagai contoh di sini saya tampilkan mengenai sila kedua. Ya, sila kedua rumusannya adalah sebagai berikut. Kemanusiaan yang adil dan beradab diliputi dan dijiwai oleh sila ketuhanan, dan meliputi dan menjiwai sila persatuan, sila kerakyatan, dan sila keadilan sosial. Pancasila ini merupakan dasar filsafat negara, ya. Secara fungsinya dia sebagai dasar negara, juga sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, seperti yang saya sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya, dia bersifat imperatif, dia bersifat memaksa. Jadi nggak boleh sembarang kita untuk memberikan penafsiran yang menurut versi kita. Ya. Berikut saya tampilkan mengenai gambar bagaimana tadi bentuk susunan yang hierarkis piramidal. Susunan berarti berkaitan dengan susunan daripada sila-sila Pancasila yang nanti akan membentuk suatu bangunan yang menyerupai piramid. Maka dikatakan hierarkis piramidal tadi. Ya, jadi sila kedua di sini dia pasif terhadap sila pertama, tapi dia kemudian aktif terhadap sila 3, 4, dan sila ke-5. Ini sudah kita bahas kemarin, sekarang kita teruskan ke HAM sebagai konsekuensi sila kemanusiaan yang adil dan beradab. HAM ini merupakan hak dasar yang melekat dan dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dilindungi oleh negara, oleh hukum, oleh masyarakat yang wajib menghargai dan menghormati HAM-nya yang lain atau sesamanya. Perlakuan kepada setiap manusia harus sama, tidak boleh tidak sama. Jadi dalam Pancasila itu ada 2 kata adil, ya. Adil di sila kedua dengan adil di sila kelima. Kalau kita bicara tentang adil di sila kelima, itu harus diperjuangkan. Karena sila kelima itu berkaitan dengan masalah kesejahteraan. Tapi kalau adil di sila kedua, ini berkaitan dengan HAM. Tidak usah diperjuangkan. Perlakuannya harus sama. Ketika tidak sama, itu dikatakan tidak adil. Ya. Misalnya di sini berkaitan dengan hak untuk hidup dan di muka hukum. Semua orang sebagai warga negara Indonesia itu perlakuannya sama di muka hukum. Seperti misalnya kalau kita mengadop daripada atau mengutip daripada pasal 27 S1 Undang-Undang Dasar 45 yang mengatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tersebut dengan tanpa kecualinya. Ini sama. Dan hukum itu ada azas yang namanya equality before the law. Ya, coba Anda lihat nanti dalam lambang hukum itu kan ada gambar pedang, ya, pedang keadilan. Pedang itu kedua sisinya tajam. Jadi dia tidak akan tebang pilih, mau kiri, kanan, atas bawah. Kalau dia bersalah ya harus dihukum. Cuma di kita seringkali Anda bisa melihat, ya, contoh realnya, ya. Karena ada yang mengatakan bahwa hukum itu tidak adil. Sebenarnya hukum itu adil, tapi yang membuat tidak adil itu adalah oknum daripada penegak hukum itu sendiri. Ketika dia bekerja secara materi, yang salah akan dibenarkan, yang benar akan disalahkan. Tapi ketika dia bekerja secara hati nurani, salah ya salah, benar ya benar, gitu ya. Kemudian di sini kita lihat bahwa Indonesia ikut meratifikasi DUHAM-nya PBB atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Tapi dalam pelaksanaannya kita tidak sama dengan HAM-nya PBB. Ya, kenapa? Karena ada kecenderungan HAM-nya PBB itu lebih berpihak kepada negara yang liberal. Misalnya dalam hal jodoh atau dalam hal mencari pasangan. Ya,
Di negara yang liberal itu kita ketahui bahwa jodoh atau pasangan itu boleh yang sesama jenis. Di kita kan nggak boleh, ya, nggak boleh. Karena di kita yang namanya nikah sama jenis itu bisa melanggar hukum negara, juga bisa melanggar hukum agama. Hukum agama misalnya dalam cerita agama kan kita mengetahui bahwa dulu Tuhan pernah murka pada manusia ya, ketika zaman Nabi Lut misalnya, di mana perilaku orang yang menyimpang itu di kota apa itu ya, di kota Sodom dan Gomora itu, maka Tuhan murka pada umat pada waktu itu. Ya, juga bisa melanggar juga daripada hukumnya negara. Undang-undang perkawinan di kita tahun 74 itu melarang pernikahan antar sama jenis. Sahnya perkawinan dalam undang-undang negara tadi adalah jika dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan, bukan sama laki-laki juga bukan sama perempuan. Ya. Dalam negara yang liberal itu kebebasan individu itu dijunjung tinggi, HAM-nya sebagai individu. Jadi dia mau berbuat apa, melakukan apa, yang penting tidak melanggar undang-undang negara dan tidak merugikan orang lain, diperbolehkan. Tapi di kita, HAM-nya sebagai warga negara. Artinya, selain kita punya hak asasi, kita juga punya kewajiban asasi. Apa kewajiban asasi kita? Yaitu menghargai hak asasinya orang lain. Sebagai contoh misalnya, di kota itu kan rumahnya kan dempet itu, ya, berdampingan. Nah, Anda punya rumah sendiri, punya tip sendiri, punya radio sendiri gitu ya. Jadi kalau Anda merasa ingin mendengarkan lagu, Anda bisa pol kanan kan. Tapi sementara di sebelah kiri Anda, sebelah Anda misalnya rumah itu kan ada di situ seorang nenek yang sedang sakit. Maka Anda pun harus menghargai hak nenek tadi untuk bisa hidup tenang tanpa ada suara-suara yang membuatnya menjadi tambah sakit barangkali penyakitnya nanti. Jadi di sini jelas ya. Jadi HAM-nya di Indonesia itu sebagai warga negara, selain dia punya hak asasi, dia juga punya kewajiban asasi untuk menghargai hak asasinya orang lain. Jadi di kita kebebasan itu dibatasi, ya, tidak bebas secara mutlak begitu. Bebas yang tanpa batas belum tentu jelek, bebas yang dibatasi juga belum tentu saya bebas yang dibatasi belum tentu jelek, bebas yang tanpa batas juga belum tentu baik, ya. Kemudian di sini ada beberapa perilaku menyimpang daripada sila kedua. Yang pertama adalah perilaku perundungan ya, atau bullying. Apa itu bullying? Ada tindakan yang menyakiti atau mengancam atau mengejek orang lain yang berkaitan dengan fisiknya ya, yang bisa nantinya merusak daripada martabat ataupun hak asasi daripada si korban. Kemudian yang kedua adalah kekerasan seksual, di mana tindakan yang merugikan fisik atau psikologis korban seperti pemerkosaan maupun pelecehan seksual ini juga melanggar daripada nilai filosofi dari sila kedua. Dan yang ketiga contohnya adalah bagaimana orang memperlakukan orang lain itu dengan semena-mena, ya. Ini juga bisa dikatakan melanggar hak asasinya daripada si korban tadi. Sekian dari saya. Terima kasih, sampai pertemuan berikutnya.